biasa sama Bapak. Wah, luar biasa. Bismillah, sini. Nih, sini sama Pak Guru ditanya ya. Namanya siapa Mamas ganteng? Alvaro Al-Azam. Masya Allah, bagus. Bapaknya namanya siapa? Rohmat Doni Aditama. Bapak kerjanya apa? Enggak tahu. Bapak kayak boten ngertos nyambut gameleng. Kapan-kapan minta diajak sama Bapak. Bapak kalau kerja Mamas diajak biar tahu ya. Kamu sayang sama Bapak? Sayang. Bapak suka marah-marah? Suka marah-marah. Apa yang sok dimarahin? Apa yang suka dimarahin? Kalau ngaji nggak fokus, jadi harus fokus gitu ya. Bapaknya pinter nggak ngajinya? Bapaknya pintar ngaji, wah alhamdulillah. Kamu bersyukur bapaknya pintar ngaji. Bapaknya suka ke masjid nggak? Subuhnya ke masjid nggak bapak? Alhamdulillah, ini bagus ini bapaknya. Tepuk tangan dulu ini ya, kalau boleh tepuk tangan ya. Siapa tadi namanya? Alvaro Al-Azam. Hafalannya sudah sampai mana Mas Alvaro? Juz 30. An-Naba sudah hafal An-Naba. An-Naba hafal? Wah ini kalau hafal semua An-Naba buat Nizam deh. Apa Alvaro nih 25 tinggal 25.000. Ya dicoba ya. Wah ini monggo. Sok tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnahum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fakhli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba illa hamim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Sekolahnya di mana? Oh di MI Tahfidz, Masya Allah. Ini buat jajan dari Pak Guru ya, selamat ya. Nah iya, sana kembali ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian, anak kita adalah aset kita. Anak kita adalah aset kita. Anak saya yang pertama alhamdulillah dulu sok dibawa ke sini. Sekarang lagi sekolah di Libya. Di Universitas Asmaria Zeliten, enggak bayar Bapak Ibu. Kula mboten ngirim mboten nate ngirim. Sudah setengah tahun. Katanya enggak usah dikirim, uangnya cukup. Di sana banyak yang ngasih. Hafalannya cuma 17. Dia termasuk yang tidak banyak 17 juz. Yang lain sudah 30 juz, dia masih terus menghafal. Anak kedua saya di Al-Mu'awana sekarang juz ke-11. Kemarin tasmi 10 juz sekali duduk. Udah naik SMP, mau SMA, ini lulus SMP. Alhamdulillah sudah 11 juz. Mohon doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Islam itu luar biasa. Bapak itu ditempatkan pada tempat yang paling tengah. Dia menjaga pintu surga agar apa? Anaknya bisa masuk surga. Anaknya bisa diajak. Anaknya bisa dibawa. Istrinya bisa dibawa. Harus tegas. Ada 8, nanti saya sampaikan, sampainya ya jam berapa nggak tahu. Yang pertama, bagaimana Islam mengoptimalkan peran ayah. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka ladzulmun adzim. Surat Luqman ayatnya adalah 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Syirik ini yang pertama diajarkan kepada anak kita. Jangan menduakan Allah. Kalau dulu orang ke dukun ada, sekarang jarang. Tapi orang menduakan Allah lewat apa? HP, lewat gadget, lewat mainan, lewat apa namanya, game online. Ini Allah dinomorduakan. Maka diajarkan oleh Bapak itu adalah yang pertama tauhidnya yang benar. Hanya Allah. Tadi dikatakan mamasnya sekolah di MI, hafalannya sudah juz 30 selesai. Juz 3 udah masuk juz 29 belum Mamas? Mamas sudah juz 29 belum? Mamas siapa namanya tadi? Alvaro. Sudah masuk juz 29 belum? Sudah. Surat apa? Al-Mulk sudah ya, Al-Mulk gitu ya, Masya Allah. Ini Mas Slamet aja kalah ini. Mas Slamet ajak bekit biar juz 30 ya Mas Slamet. Pas sudah pertama Mas Slamet. Yuk belajar bareng-bareng dengan anak-anak kita. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari seorang bapak itu tauhid. Jangan sampai anaknya kok munyun sewu, seneng dolanan sing anak jin-jinnya nyerempet. Mohon maaf ya, sekarang lagi marak. Kabarnya kalau di sini ada FBB, banyak FBB. Kabarnya banyak. Monggo kalau bisa kita tauhid anak-anak dijaga, jangan sampai belajar yang demikian.
Yang berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang anak, seorang ayah adalah membimbing ibadah. Ajak anak kita ke masjid, ajak anak kita subuh berjamaah, ajak anak kita untuk silaturahmi. Sekarang anak-anak kalau lebaran diajak ke saudaranya udah nggak mau. Salah, harus kita ajak, kita geret. Ini saudara dari bapak, ini saudara dari ibu, ditunjukkan. Karena apa? Silaturahmi itu bagian dari ibadah. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal keluarganya. Maka ini adalah kewajiban kita membimbing ibadah. Tadi sudah disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka dengan bagaimana? Dengan mengajarkan ibadah. Sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, pergaulannya dijaga dan sebagainya. Yang ketiga, teladan akhlak yang baik. Bapak itu harus memberikan teladan. Saya tanya tadi, Mas siapa namanya tadi, lupa lagi, Masya Allah. Alvaro bapaknya ngerokok nggak, Mas Alvaro? Waduh, kalau Mas Alvaro mau ngerokok boleh nggak? Tanya bapak kira-kira. Nggak boleh, maka bapak juga berhenti dulu merokoknya di depan anaknya ya. Iya, Mas Alvaro. Tadi Mas Nizam mana, Mas Nizam? Mas Nizam bapaknya ngerokok nggak, Mas Nizam? Oh iya, ngesuk nek putrane ngerokok ampun ditukani wong bapak kege merokok gitu ya. Ini contoh. Orang tua itu harus menjadi contoh. Dulu saya sama dengan panjenengan, mungkin saya perokok berat. Tahun 2004 saya mengenal ngaji, mandeg bismillah. Padahal saya kalau itu sampai 3 bungkus sehari itu. Begitu saya bismillah, mandeg. Caranya bagaimana? Caranya yakin dengan Allah. Mandeg bismillah, mandeg. Ada harus pakai begini begitu, enggak. Kalau orang sudah yakin, nyatanya jenengan begitu bismillah puasa. Dari sejak sahur sampai maghrib enggak ngerokok kuat. Karena apa? Niatnya kuat. Tapi kalau niatnya awang-awangan lah, aku pengen mandeg seminggu be, ya mung seminggu. Sebulan be, ya mung sebulan. Padahal kata Allah, yang namanya orang tua bapak itu adalah teladan yang baik. Hadisnya bagaimana? Manahala walid waladahu afdola min adabi hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tidak ada satu pemberian yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian akhlak yang baik. Jadi pemberian orang tua bapak ini kepada anak yang paling utama bukan duit, bukan HP, bukan kuota, tapi akhlak yang baik. Bagaimana bapaknya memperlakukan istrinya. Anaknya liatin, ini bapaknya sayang sama ibunya. Ibunya anaknya liatin, bapaknya sering silaturahmi sama mbah apa enggak. Kalau enggak pernah, besok anak kita enggak akan silaturahmi sama kita. Gitu. Kalau kita enggak pernah ngajak anak kita ke silaturahmi ke mbahnya, silaturahmi ke adik mbahnya, silaturahmi kepada liliknya, nengok liliknya yang sakit, nengok nguaknya yang sakit, maka besok kita akan dibegitukan sama anak kita. Anak kita enggak peduli. Maka toladan yang baik ini dari bapak dan ibunya. Kalau kita mau berbagi, suruh anak kita memberi. Ini sana anterin ke si Anu, ini sana anterin ke si Anu, supaya anak merasa, oh ternyata bapak saya suka bersedekah. Oh ternyata ibu saya suka berbagi dengan tetangga. Oh ternyata ini bisa dilakukan. Oh maka anaknya besok akan menjadi punya perilaku seperti itu. Jangan sampai kita punya anak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya 4, yang 3 beriman kepada Allah, yang 1 kemudian durhaka kepada Allah, masuk neraka, namanya Kan'an. Ini anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Ada lagi istrinya Nabi Lut. Nabi padahal istrinya ternyata juga kafir.
termasuk istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh itu adalah kafir. Dalam Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran disebutkan istri yang kafir itu 2 orang itu dari Nabi. Tapi istrinya Fir'aun solihah. Fir'aunnya nakal, Fir'aunnya adalah orang kafir, istrinya solihah. Maka kita tentunya ingin seperti Nabi Muhammad, anaknya solih, kemudian istrinya solihah. Nabi Muhammadnya tentu adalah panutan kita. Nah, mari kita belajar apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kita kerjakan. Yang berikutnya, orang tua itu mengajarkan ilmu yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Bapaknya Mas Alvaro nggak bisa ngajarin ngaji, dititipkan di MI Muhammadiyah. Bapaknya bekerja, uangnya dikumpulkan biar bayar SPP. SPP-nya berapa Mas Alvaro? 300. Tahu bapaknya? Bapaknya nggak tahu, yang tahu ibunya biasanya. Jangan-jangan bapaknya nggak tahu Mas Alvaro kelas berapa sekarang.